Datengin. Bukan mau didamprat, bukan mau dilabrak, bukan. Datengin, senyum, salaman. Salaman yang enak. Salaman yang enak tuh yang kayak gimana? Yang ininya nih ketemu nih sama temennya. Apa namanya? Iya, itu kabarnya ada urat ya di situ tuh ya, di bawah jempol, di antara jempol sama telunjuk nih, di tengah-tengahnya situ tuh ada urat nyambung ke hati teman-teman. Itu kalau jangan ditekan juga. Kalau bersentuhan itu hangatnya terasa sampai ke hati gitu. Makanya Nabi Muhammad bilang tasafahu yudhibul ghilla bainakum, berjabat tanganlah kalian akan menghilangkan ghil. Ghil itu kebencian itu tadi di dalam hati kamu. Ghil itu sumbernya hasut, kalau dibiarin jadi kehasut, jadi kemana-mana. Nah itu ketemu, senyum, salaman, peluk kalau perlu, bilangin saya sayang sama kamu. Hilang setannya. Hilang setan. Oh, kamu lagi sebel sama orang kayak gitu, ya sama-sama perempuan maksudnya. Ya terus saya sebel Ustazah sama budak belakang rumah. Boleh nggak saya kerjain yang Ustazah tadi bilang? Ya jangan. Ya, salaman gini nih. Kak Ica, saya sayang sama Kak Ica. Boleh peluk gak Kak Ica? Saya pelukin gitu. Gitu teman-teman. Tuh cobain. Emang sih ya, subhanallah ya, orang tuh kalau lagi benci gitu, jangankan mau ngerjain itu gitu, ngebayangin ketemu aja sebel. Iya kan gitu? Iya kan? Ngebayangin ketemu aja tuh sebel emang. Karena memang itu tuh setan tuh kayak gitu tuh. Setan bikin kayak gitu. Apalagi sesama saudara, urusan warisan. Biarin harta yang hilang aja. Jangan sampai saudara kamu hilang. Jangan sampai pahala kamu hilang. Jangan sampai kebahagiaan kamu hilang. Jangan sampai surga kamu hilang, teman-teman. Karena tuh orang tuh kalau mutusin, apalagi rahim ya, silaturahim gitu kan, rahim tuh kerabat maksudnya. Kalau sampai putus hubungan kekerabatan, itu teman-teman saudara sekalian, yang hilang bukan main, gak tanggung-tanggung. Yang seringkali hilang gara-gara putus silaturahim itu adalah hubunganmu sama Allah. Sebab kabarnya ar-rahim yata'allaq bil arsh, rahim tuh kerabatan ngegantung di bawahnya ars sambil bilang Allahumma sil man wasalani wa qta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubungan antaramu dengan seseorang yang menyambungkan aku, dan putuskanlah hubungan antaramu dengan seseorang yang memutuskan aku. Jadi yang memutuskan kekerabatan itu dia putus hubungannya sama Allah SWT. Putus hubungan sama Allah, teman-teman. Gak main-main kan. Makanya setiap kali ada kebencian dalam hatimu, apa aja sebabnya. Mau orang ngambil duit kamu, mau orang ngambil siapa kamu, mau apa aja bentuknya, begitu ya. Jangan pernah biarkan kebencian meracuni hatimu. Jelas? Bisa diamalkan? Insya Allah. Gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakumul hasad, fa innal hasad ya'kul. Pak, sifat benci nih, sifat iri. Fa innal hasad ya'kulul hasanat, karena sifat hasud ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, la yajtami' fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Enggak akan kumpul dalam hatinya seseorang dua sifat ini, yaitu hasud sama iman. Kalau hasudnya datang, imannya pergi. Kalau imannya
seharusnya hasutnya pergi, nggak bakalan kumpul. Orang kalau beriman, dia paham nggak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, maka dia tidak akan membenci siapapun. Orang beriman paham semua urusan sumbernya dari Allah, makanya dia nggak akan pernah membenci siapapun. Makanya kalau kamu, hati kamu penuh dengan kebencian, tanyakan di mana letak iman dalam hatimu. Sebab iman sama hasud nih nggak akan kumpul dalam hati seseorang. Hada syadid fata'ammalhu, ini adalah ancaman yang sangat berat, maka pikirin, katanya Imamul Haddad. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la tahasadu, janganlah kalian saling membenci, wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah, wala tadabaru, janganlah kalian saling berpaling hati. Kumpul, sayangi, cintai. Al-hadis, hadisnya panjang ya, itu dipotong saja. Wa ma'na al-hasad, arti hasad itu apa sih? An yajidul insan fi sadrihi wa qalbihi dhayiqan wa haraja wa karahiyatan li ni'matin an'ama Allahu biha 'ala 'abdin min ibadihi fi dinihi aw dunyah, hatta innahu la yuhibbu zawaluha anhu wa rubbama tamanna dhalik wa illam tasir ilaih wa dhalik muntahal khubuth. Katanya beliau, arti hasud adalah an yajidul insan fi sadri, seseorang mendapati dalam sadrnya, dalam hatinya, dalam dadanya, dhayiqan, rasa dhayiq, sempit, waharajan, rasa kemarahan ya, rasa sesek ya, wa karahiyatan, rasa benci, li nikmatin, terhadap satu kenikmatan, an'amallahu biha ala abdin, yang telah Allah berikan kepada seseorang, min ibadih, dari hamba-hambanya, fi dini, entah itu urusan agama, au dunia, atau dalam urusan dunianya. Itu kok pinter ya, kayaknya kok kalau belajar gampang gitu. Saya kok kalau belajar susah banget ya, gimana caranya biar dia tuh kalau belajar tuh gak masuk-masuk juga kayak saya. Aneh itu ya, aneh bener gitu. Tapi memang teman-teman, subhanallah loh, orang tuh hasud itu biasanya sama yang selevel gitu, sama yang seprofesi. Penjahit hasudnya sama pengusaha, hasudnya sama pengusaha. Mohon maaf, kiai hasudnya sama ulama, hasudnya sama ulama. Nah itu yang mudah-mudahan jangan sampai ada ya, jangan sampai kita punya penyakit kayak begitu dah. Biasanya sesama murid kan juga saling gitu kan ya, sesama murid gitu kan. Ada yang satu lebih disayang sama gurunya, jadi kan sebelum tuh sama murid-murid yang lain, kan biasa kayak gitu. Nah itu hasad tuh, hasad. Pokoknya jangan sampai tuh kita punya kayak begitu. Hatta innahu la yuhib zawaluha anhu, sampai dia berharap semoga kenikmatan tersebut nggak ada gitu. Warubama tamana dari, atau kalau misalnya gitu nggak sampai kayak begitu, dia ngarepin itu. Wa ilam tasirile, walaupun nggak sampai jadi, pokoknya ngarep aja gitu. Ngarep mudah-mudahan dia nggak kayak gitu. Kok dia undangannya banyak ya, saya kok nggak banyak dapat undangan, misalnya gitu, undangan pengajian gitu. Oh bahaya itu, bahaya. Astagfirullah. Dia kok followersnya banyak ya, gimana caranya nih gitu, biar dia jangan sampai dapat followers lagi gitu. Atau berharap aja gitu, mudah-mudahan pengajian dia nggak dihadirin orang. Wow, bahaya ya, bahaya. Kayak pokoknya kalau ada masuk sifat dikit aja dalam hati, perangin. Semua masing-masing dari kita menghadapi peperangan kita masing-masing, menghadapi perang kita masing-masing. Pokoknya asal ada sedikit mulai ada benci, kesel sama orang, langsung jangan sampai gitu. Ya Allah, ini hati saya nggak mau racunin dengan sifat tersebut. Ingetin terus, ya Allah, Allah yang kasih, alhamdulillah kan gitu. Ustazah sekarang nih alhamdulillah loh, Ustazah sekarang nih ustazah yang itu bikin majelis tuh, alhamdulillah, kan senang gitu. Ada yang bikin majelis rame-rame, alhamdulillah, gitu ya. Jangan
gitu ya. Bahkan majelis-majelis taklim diadu-aduin. Jangan sampai tuh kayak gitu. Paling enak tuh hadir di majelis taklim yang itu. Kalau majelis taklim yang itu tuh berasaan bohong kayak ini gerah aja dah. Astagfirullah, kok mau-maunya diadu? Mau-maunya diadu gitu. Bahkan nih teman-teman, orang tuh kadang-kadang ya, yang namanya penyakit-penyakit kayak gini dimasukin tuh kayak apa ya? Saya lagi hadir nih dengerin majelis nih, dengerin ajian, maulid atau apa gitu. Ada gitu orang sebelah saya. Ustazah kenapa ya? Saya nih kalau ustazah yang itu ngomong nih kayak rada kurang nyambung gitu ustazah. Astagfirullah. Jadi maksud kamu mau bilang kalau pokoknya ustazah Halimah deh, gitu maksud kamu? Astagfirullah, astagfirullah. Hati-hati tuh, hati-hati. Hati-hati. Itu tuh kayak sifat-sifat yang kamu mau, jangan biarin itu tuh ada dalam hati kamu gitu. Akhirnya tuh jadi bawa kayak yang mau sama yang satu, nggak mau sama yang lain gitu. Selagi sama-sama ustazah, sama-sama bawa kebaikan, sama-sama bawa sesuatu hal yang bawa dakwah buat umat, jangan sampai setan masuk tuh ke dalam hati kamu sifat-sifat kayak begitu. Bahwa kamu lebih mencintai yang satu daripada yang lain, kamu lebih menganggap yang satu sebagai ibu kamu dalam urusan agama, karena kan namanya guru itu kan orang tua, gitu kan ya? Itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi bukan berarti dengan kamu cinta sama yang satu, kamu berarti kayak boleh untuk menganggap yang lain itu kayak nggak bagus gitu, kayak nggak bener, kayak nggak boleh kayak begitu. Harus hormat sama yang lain. Dan itu penyakit kalau kamu biarkan. Sampai-sampai katanya Babah Nur cerita sama saya, katanya Babah gini, orang-orang tuh kenapa ya Halimah? Ada gitu yang kayaknya tuh kalau udah berguru sama Habib Sapa, kayaknya tuh jadi meremehkan Habib-Habib yang lain gitu. Itu sesuatu hal yang dibenci sama guru-guru kita. Artinya kalau kamu biarkan sifat itu tumbuh dalam hati kamu, kamu berkemungkinan malah enggak jadi orang yang disayang, bahkan sama yang kamu sayangi. Maksud saya gini loh, kalau kamu, saya nggak mau sebut nama ya, jadi gimana ya enaknya ya. Kalau kamu nih ya senang sama Ustazah A, gitu ya, tapi cara kamu itu dengan kamu senang sama Ustazah A, itu dengan cara kamu jadi kayak membenci Ustazah B, nggak senang sama Ustazah C, nggak suka dengerin Ustazah D, terus kayak meremehkan Ustazah E, kemudian yang lain-lain kayak nggak ada, pokoknya A aja gitu. Itu teman-teman serius sekalian, itu membuat kamu bahkan menjadikan kamu tuh nggak jadi disayang sama si Ustazah A itu juga. Karena kalau Ustazah A itu dia adalah orang yang maksudnya ingin menjaga hatinya juga, dia gak akan senang juga sama orang yang caranya mencintai adalah dengan membenci yang lain-lain. Paham maksud saya? Karena itu terjadi teman-teman, itu terjadi. Bahkan sampai di Hadramaut juga itu terjadi. Maksudnya sebagian orang misalnya kayak yang merasa berguru sama Habib Umar misalnya gitu ya, itu menganggap kayak yang lain kayak enggak ini gitu. Padahal saya tahu persis hormatnya Habib Umar kepada Habib Salim Asy-Syatiri, kepada Habib Abu Bakar Adni, kepada Habib-Habib yang lain. Hormatnya luar biasa. Habib-Habib yang lain itu kepada Sayyidina Habib Umar bin Hafid, hormatnya luar biasa. Saling sayang, saling cinta, saling menjaga, saling hormat. Teman-teman serius sekalian, waktu dikabarin Sayyid Muhammad meninggal atau Habib Salim meninggal, Habib Umar hampir pingsan. Itu kecintaan para ulama, saudara sekalian. Para ulama tuh saling sayang satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Jadi kalau kamu menganggap bahwa cara mencintai seorang ustadzah adalah dengan membenci yang lain-lainnya, kamu salah. Kamu keliru. Harus ada yang dibenahi dari cara berpikirmu. Karena seharusnya para ulama-ulama, para ustadzah-ustadzah, para habaib-habaib, para kiai-kiai, mereka saling sayang satu sama lain, teman-teman sekalian. Kalau ada kebencian di dalam hati mereka, ya mereka sedang bermasalah. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, semua orang dengan peperangannya masing-masing. Kan begitu kan?
Ya itu, kamu jangan masuk ke ranah-ranah tersebut gitu. Tapi ustazah itu nggak cocok misalnya kayak gitu. Iya, kamu jangan jadi kompor. Terus kamu mau ikutan kubu-kubuan gitu. Saya ada di tim. Jangan ya. Jaga hati kita. Hati itu udah yang paling penting buat kita jaga. Pokoknya inget-ingetnya pesan Nabi kayak gitu aja. Bangun tidur pagi hari sampai kita tidur malam hari, tidak ada kebencian dalam hati kita. Usahakan itu, kata Nabi Muhammad, dalam hidup kita. Kita nggak tahu teman-teman, sisa berapa umur kita di atas muka bumi ini. Dan satu hal yang juga saya ingat-ingat setiap kali punya kebencian, satu hal yang selalu saya ingat-ingat gitu. Aduh, pokoknya nggak mau deh punya rasa benci sama siapapun saya nggak mau gitu ya. Satu hal ini juga yang selalu jadi buat saya ngedidik hati saya, buat saya selalu ingetin hati saya, awas, hati-hati, gini loh, apa yang disampaikan oleh Gubernur. Kata Gubernur bilang, kita tuh kalau mati nanti di dalam kubur kita ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, man ikhwanuk, siapa saudaramu? Siapa saudaramu? Selain daripada man rabbuka, gitu kan ya? Siapa Tuhanmu, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad, dan seterusnya. Selain dari pertanyaan itu, ada pertanyaan, siapa saudara-saudaramu? Saudara, teman-teman, sedulur, kalau bahasa Jawanya, ya kan ya? Saudaramu tuh siapa gitu? Itu kata Gubernur, kalau waktu kamu meninggal dunia, hati kamu punya kebencian sama satu orang muslim, satu aja, satu. Gimana kalau banyak? Satu orang Islam, kamu benci sama dia, itu lidahmu akan keluh untuk bilang innamal mu'minuna ikhwani, saudara-saudara saya adalah orang yang beriman. Lidah kamu gak bisa jawab itu. Kalau satu orang Islam kamu benci dalam hati kamu, karena orang satu itu akan jadi bumerang buat kamu. Akan jadi, kalau kamu emang saudara-saudara kamu orang Islam, saya orang Islam, kenapa kamu benci saya selama ini? Kamu gak pernah menganggap saya saudara selama ini. Maka teman-teman saudariku sekalian, setiap kali kamu datang kebencian dalam hati kamu gitu kan, kamu harus perangi. Karena takutnya kalau kamu bawa sampai kamu mati dalam kubur, kamu gak bisa jawab pertanyaanmu kan akhirnya. Ketika ditanya siapa saudara-saudara kamu, makanya begitu datang sebel dalam hati, rasa kayaknya ini sih gak bisa dimaafin nih, ini level saya, kan sabar ada batasnya, ini mah gak bisa nih, saya udah gak bisa. Bilangin, hati, kamu mau mati bawa kebencian. Ntar kalau ditanya siapa saudara kamu, gimana kalau sampai orang ini akhirnya jadi membuat kamu gak bisa jawab pertanyaan tersebut, karena hati kamu punya kebencian kepadanya, sementara dia adalah seorang muslim. Jadi jangan biarin teman-teman, hati kita adalah modal kita. Kita mau dapat rahmatnya Allah, turunnya di hati. Kita mau dapat kasih sayang Allah, turunnya di hati. Kita mau punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta itu letaknya di hati. Kita mau dapat keselamatan hidup dunia akhirat, semuanya masalahnya ada di hati. Maka jangan biarkan kebencian terhadap siapapun mengotori hatimu. Khawatir nanti hatinya gak jadi tempat turunnya segala kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, insya Allah. Dah, sayangin aja semuanya. Yang pernah berbuat salah, yang pernah bikin gak enak sama kita, semuanya sayangin aja. Sambil bilang, saya tahu gak akan ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku adalah yang terbaik. Saya menyayangi semua orang, saya mencintai semua orang karenamu ya Allah, sebab mereka adalah hamba-hambamu. Insya Allah.
Mudah-mudahan bisa dikasih kekuatan untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bulan Rejab nih tanggal 1, ada 3 hal yang perlu dilakukan sepanjang bulan Rejab. Yang pertama yaitu untuk memperbanyak istighfar, ya, karena Rejab ini memang bulan istighfar. Nanti bulan Sya'ban bulan sholawat, bulan Ramadan bulan Quran. Ini ya. Karena bulan Rajab ini adalah bulan hubungan antara kita sama Allah. Nanti bulan Sya'ban bulan hubungan antara kita sama Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan adalah bulan hubungan antara kita sama diri kita sendiri, antara diri kita sama akhirat kita sendiri. Jadi nih kalau bulan Rajab nih mikirin terus hubungan antara kamu sama Allah itu nggak ya sama saya ya gitu kan. Dosa-dosa saya udah diampunin belum ya sama Allah. Itu yang harus kamu pikirkan nih di bulan Rajab ini. Makanya juga ilmu ini nih pas banget kita pelajarin di bulan Rajab, biar hati kamu nggak punya kebencian sama siapapun, hamba-hambanya Allah, sebab hambanya Allah itu adalah bagian dari hubunganmu sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan ya. Nah nanti kalau bulan Sya'ban kita benerin hubungan antara kita sama Nabi Muhammad. Terus-terusan nanya gimana ya, Nabi sudah kenal belum ya sama saya, Nabi Muhammad ridho nggak ya sama saya, kayak gitu. Nanti kalau bulan Ramadan gitu kan, kamu mikir-mikir nasib saya di akhirat kayak gimana ya. Nih Halimah Alidrus di akhirat kalau bisa ngomong sama Halimah Alidrus sekarang nih bakalan ngomong apa ya kira-kira ya, gitu. Bulan Ramadan, bulan perbaikan diri antara kita sama diri kita, teman-teman. Syahr ummati kata Nabi Muhammad SAW. Bulannya umat saya, bulan kita. Makanya hal tersebut itu yang perlu kita kerjakan gitu. Bulan Rajab kayak begini, banyakin istighfar. Sekurang-kurangnya istighfar, sekurang-kurangnya abis selesai sholat subuh, angkat tangan baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali sama ba'da maghrib. Bukan ba'da asar ya, ba'da maghrib atau ba'da isya. Jadi kalau misalnya ba'da maghrib nggak keburu atau apa, kerjain ba'da isya sama ba'da subuh. Pokoknya malam sama pagi gitu, malam sama pagi. Habis subuh baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Kalau Rabbi ufirli itu boleh juga, ada riwayatnya Rabbi ufirli, ada riwayatnya Allahumma ufirli. Meskipun riwayat yang lebih sahih dan yang lebih banyak diamalkan di Hadramut pakainya Allahumma. Ya, banyak diamalkan sama guru-guru kita bacanya Allahumma. Bukan Rabbi ufirli tapi Allahumma ufirli sambil tengadah tangan. Ya. Dan sebaiknya dibaca langsung begitu habis selesai salam sholat. Maksudnya sebelum baca dikir-dikiran yang lain, gitu ya. Dan itu juga menghindarkan lupa juga. Biasanya memang kalau langsung habis salam tuh jadi lebih mudah inget daripada kalau kita bacanya sudah baca apa gitu. Jadi begitu habis selesai salam sholat, assalamualaikum warahmatullah, angkat tangan, tengadah tangan sambil baca Allahumma firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampunin, ya Allah sayangin, ya Allah karuniakanlah taubat padaku ya Allah. Allahumma firli, ya Allah ampunin, warhamni, ya Allah sayangin, wa tub alayya, ya Allah kembalikanlah aku ke jalanmu. Kurang lebih kayak gitu. Baca 70 kali pagi hari, 70 kali malam hari. Baik, kemudian hal lain yang juga baik dibaca, baik dilakukan pada bulan Rajab ini, yaitu adalah memperbanyak puasa. Ya, puasa di bulan Rajab sebagai Ashhurul Hurum, satu harinya senilai 30 hari dari hari-hari yang lain. Ya, inna yawman minal Ashhurul Hurum katalatina yawman katalatina yawm min ghairi. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya puasa satu hari di bulan Ashhurul Hurum itu setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. Nah, Ashhurul Hurum ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini Rajab ini yang sekarang kita ada ini ya. Dan juga ada amalan juga untuk berpuasa 3 hari dari Ashhurul Hurum, ngambil Kemis, Jumat, Sabtu. Dalam satu riwayat seperti ibadah 700 tahun.
Dalam riwayat yang lain seperti ibadah 600 tahun. Ada beberapa riwayat dalam hal itu yang menduduki hadis ini mulai dari hadis yang dhaif menjadi setara hadis hasan dan baik untuk diamalkan gitu ya, karena banyaknya riwayat-riwayatnya. Jadi puasanya ambil Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau misalnya saya ditanya gitu, Ustazah berapa banyak puasanya selama bulan Rajab? Mau puasa sebulanan boleh gitu ya. Mau ada yang nyambung Rajab, Sya'ban, Ramadan boleh juga, meskipun sebaiknya tuh nanti ada hari yang ditinggalin, jangan dipuasain. Karena ada hadisnya berbunyi jangan samakan Rajab dengan Ramadan gitu. Jadi kalau yang mau puasa sebulanan, itu sebaiknya ada satu hari yang bisa dipuasain tapi ditinggalin, biar enggak sama persis sama Ramadan. Kemudian bulan Sya'bannya juga gitu. Bulan Sya'ban, hari terakhir di bulan Sya'ban jangan dipuasain gitu ya. Wajib hukumnya untuk jangan dipuasain kalau itu merupakan hari syak. Jadi ada yang bilang udah masuk Ramadan, ada yang bilang belum masuk Ramadan, itu malah haram dipuasain gitu. Namanya Yaumusyak ya, hari yang diragukan puasa. Kemudian sunnah untuk jangan dipuasain kalau semuanya sepakat bahwa Ramadan jatuhnya hari Senin, misalnya gitu kan. Nah hari Minggunya jangan dipuasain. Hari terakhir di bulan Sya'ban itu jangan dipuasain, untuk membedakan puasa yang sunnah dari puasa yang wajib gitu ya. Untuk yang mau puasa 3 bulan berturut-turut dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jelas maksud saya? Ya, saya lagi yang mau puasa 3 bulan berturut-turut Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebaiknya ditinggalin puasa. Maksudnya sebaiknya tinggalin puasa 2 hari. Dari bulan Rajab 1 hari, dari bulan Sya'ban 1 hari. Yang bulan Rajabnya kapan aja terserah, pokoknya 1 hari jangan dipuasain, agar tidak sama Rajabmu dengan Ramadan. Yang bulan Sya'ban jangan dipuasain hari terakhirnya gitu ya, jangan dipuasain hari terakhirnya, seperti itu. Kemudian kalau nggak bisa puasa, maksudnya kalau nggak sebulan, Ustazah bulan Rajab nih sekurangnya puasa berapa lama? Kalau amalan para ulama kita, banyak yang puasain bulan Rajab tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Biasanya ulama-ulama, orang-orang soleh di Hadramut, di mana-mana itu banyak yang puasain tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Rajab. Kalau enggak memungkinkan 1 sama 10, sekurangnya 3 hari ya. Nah kalau mau ngambil 3 hari ini teman-teman, puasain tanggal 1, puasain tanggal 10, puasain tanggal 27, itu bisa. Atau kamu ambil Kamis, Jumat, Sabtu. Nah kebetulannya tanggal 1-nya ini kan hari Kamis, jadi kamu bisa ambil Kamis, Jumat, Sabtu kalau memungkinkan gitu. Atau kalau enggak ya nanti ngambil lagi Kamis yang akan datang, Kamisnya lagi atau Kamisnya lagi. Masih ada 3 Kamis berarti kan ya, untuk sampai dengan akhir Rajab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat kita ya, 3 gitu ya, 3 hari. Nah kalau enggak memungkinkan juga 3 hari, 3 hari kayaknya kebanyakan, enggak usah aja. Misalnya dari bulan Rajab sekurangnya 2 hari. Kalau mau 2 hari tanggal berapa? Tanggal 1 sama tanggal 10. Itu diajarin Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair ngajarin, kalau nggak memungkinkan buat 10 hari, sekurangnya 1 sama 10 katanya gitu ya. Atau 1 sama 27 juga boleh. 27 itu kan secara hari Isra Mi'raj ya. Ya, 1 dan 10. Terus kalau misalnya juga sampai nggak bisa 2 hari, sekurangnya 1 hari di bulan Rajab. Mesti ada puasanya gitu. Masa 1 hari amat nggak bisa? Segitunya seneng makan, sampai 1 hari juga nggak bisa kan ya. Pokoknya bulan Rajab harus ada puasanya lah gitu. Nah sebaik-baiknya adalah tanggal 1 nih hari ini gitu. Mudah-mudahan yang puasa terus ya sampai maghrib ya, dan batal ya. Kemudian teman-teman, hal terakhir selain dari puasa, kan saya bilang tiga hal tuh yang baik untuk di perbanyak ya di bulan Ramadan. Yang satu tadi apa? Banyakin istighfar. Kemudian yang keduanya puasa.
Yang ketiganya, amalan di bulan Rajab ini adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah, tapi tidak semua malam, hanya di malam 1 tadi malam sama malam 27. Ya, malam 1 tadi malam tuh salah satu dari malam-malam di mana doa tidak tertolak. Udah lewat kan? Ustazah baru ngomongnya sekarang. Ya saya sebenarnya ngomong tiap tahun. Iya, ya udah dah, nanti dah. Apa namanya, tahun depan. Pokoknya malam 1 Rajab itu salah satu dari waktu di mana doa tidak tertolak. Dan ada juga malam yang baik juga untuk dihidupkan, yaitu malam 27 Rajab yang adalah merupakan malam Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk dapat melaksanakan semua hal ini insyaallah, sehingga bulan ini jadi bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau misalnya gini, Ustazah saya masih punya utang puasa Ramadan. Ya udah, diniatin qadha. Di bulan Rajab ini ketika kamu berpuasa sunnah, niatkan puasa qadha. Dapat pahala sunnahnya juga enggak Ustazah? Ya, insyaallah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kamu niat menjatuhkan puasanya yang pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, mudah-mudahan dapat nilai semuanya insyaallah. Begitu ya. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada beberapa pertanyaan, ini saya mau jawab. Untuk kemudian kita akan tutup majelisnya dengan pembacaan doa. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kalau kita merasa kesel, sebel sama mantu? Itu dia Bu mertua. Mantu ini tanah. Gini ya. Saya belum pernah ngerasain punya mantu. Tapi gini nih. Kalau kamu itu sebel sama mantu, kamu juga mesti ingetin anak kamu. Kamu juga mesti inget sama anak kamu. Seseorang yang menyayangi anak kamu, seseorang yang dia adalah ibu dari cucu-cucu kamu. Dia itu bukan siapa-siapa kamu sebelumnya, tapi sekarang cucu-cucu kamu itu dia adalah ibunya. Kan gitu ya? Dan anak kamu dia adalah istrinya. Kalau dia baik, itu akhirat anak kamu tuh juga bisa jadi baik. Kalau dia nggak bener, akhirat anak kamu juga bermasalah loh. Betul nggak? Apakah nggak sebaiknya kamu menjadikan hubungan kamu sama menantu kamu itu hubungan yang baik? Karena kamu sayang sama anak kamu kan. Kesian loh anak kamu tuh dilema. Jadi mesti harus milih antara ibuku atau istriku gitu. Betul apa enggak? Betul kan? Jadi mikirnya tuh yang kayak gitu aja teman-teman. Kalau kamu sayang sama anak kamu, mestinya kamu sayang loh sama semua orang-orang yang disayangin sama anak kamu. Saya nih loh, sayang sama Ustazah Khadijah. Saya sayang sama anak-anaknya. Sayang saya sama anak-anaknya. Sedih saya kalau dengar anaknya sakit misalnya gitu. Saya doain gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya Ustazah Khadijah sehat gitu. Karena kepikiran. Saya tahu teman-teman sayang sama saya. Betul kan? Kamu sedih nggak kalau dengar ibu saya sakit gitu? Sedih pasti kan? Kamu kan pasti ngarepin juga bahwa suami saya keadaannya baik-baik aja, sehat-sehat. Sehingga kalau karena gini nih, kalau misalnya suami saya dalam keadaan nggak sehat misalnya, sakit berat misalnya gitu, pasti akan susah buat saya untuk hadir majelis. Pasti akan susah buat saya untuk hadir majelis di tempat-tempat yang lain, untuk datang kemana-mana. Karenanya penting bagimu untuk mendoakan suami saya biar sehat. Karenanya maksud saya penting bagimu untuk menyayangi suami saya. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa.
Tapi untuk kamu doakan biar dia sehat, biar dia hatinya bahagia. Kalau dia sumpek, dia marah-marah, dia marah-marahin saya juga perasaannya jadi gak enak juga. Dan kalau saya gak enak perasaannya, itu juga ngaruh di majelis saya. Betul apa enggak? Nanti saya akan nakut-nakutin kamu sama urusan neraka misalnya gitu. Bu, neraka tuh panas loh bu. Ibu tuh gak mikir apa? Gak enak tuh saya ngomongnya jadinya. Kenapa gitu? Karena perasaan saya lagi gak enak. Oh, perasaan saya lagi gak enak juga nantinya gak enak majelisnya. Suasananya jadi gak enak. Kita gak bisa ketawa-ketawa di majelis, ya kan ya? Kita gak bisa cerita-cerita di majelis, gak bisa enak perasaannya kalau perasaan saya gak enak. Makanya penting bagimu untuk menyayangi suami saya. Kan gitu. Lah kamu aja loh, penting bagimu buat menyayangi suami saya, sehingga kamu mendoakan dia sehat, dia bahagia, dia hidupnya berkah. Apalagi jika kamu adalah ibu dari suami saya. Betul nggak? Kok bisa-bisanya ada mertua nggak sayang sama mantu tuh loh? Gimana mikirnya coba? Saya nggak habis pikir tuh. Pasti setan bu, pasti setan yang bikin kamu jadi nggak sayang sama mantu. Pasti setan. Jadi begitu ada perasaan gue kok sebel ya sama mantu, tuh liatin tingkahnya, tuh liatin. Kamu langsung bilang sama hati kamu, hati-hati. Gitu, hati-hati. Ini adalah mantu saya. Kalau dia baik, anak saya baik. Kalau dia baik, anak-anaknya anak saya, cucu saya bakalan juga jadi baik. Makanya saya akan sayangin mantu saya, sebab dalam kebaikannya terdapat kebaikan anak dan cucu-cucu saya. Gitu. Insya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Sikap kita sama orang tua yang kesel sama urusan pribadi kita, mereka jodohin, pas ada masalah dilepas karena pilihannya ada gangguan mental. Sekarang pisah, tapi saya malah dibenci karena menurut orang tua saya bikin malu. Makasih Mi, mohon doanya. Ini atas manggil saya Ustazah, manggil saya Mi. Anda sangat tidak konsisten. Iya. Nih ya, orang tuh kalau lagi marah, itu nggak lagi marah sama dirinya loh. Dia tuh kalau lagi marah, itu lagi marah sama, nggak lagi marah sama kamu maksud saya. Dia tuh lagi marah sama dirinya sendiri. Dia tuh lagi kecewa sama dirinya sendiri gitu. Dia jodohin kamu nih, pas lagi ada masalah gitu kan, dia malah nyalahin kita, padahal dia yang jodohin gitu. Dia malah-malahin kamu, padahal dia yang jodohin gitu. Itu ketika dia marah-marahin kamu tuh, dia nggak lagi kesel sama kamu, dia lagi kesel sama keadaan, dia lagi kesel sama dirinya sendiri. Saya kasih tahu, saya kasih pelajaran hidup yang saya dapetin. Wis, pesannya ya. Pengalaman kehidupan. Jadi ceritanya saya lagi ada di Masjid Nabawi. Wis, pengalaman hidup apaan ya, sampai penting banget nih Masjid Nabawi ini saksinya. Jadi saya lagi ada di Masjid Nabawi teman-teman. Lagi arah bubaran pulang dari Masjid Nabawi. Mudah-mudahan cepet dibuka ya Masjid Nabawi ya. Umroh nih udah gak usah kayak karantina apa segala macem gitu. Mudah-mudahan habis ini aman semua, damai semua kondisinya, kita bisa balik-balik lagi ya dan insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang belum pernah kesana juga saya doain. Mudah-mudahan dikasih kemudahan untuk bisa datang ke sana lagi. Teman-teman saya sekalian, jadi saya lagi ada di Masjid Nabawi, lagi arah bubaran masjid. Biasanya saya suka agak nungguin agak lama sampai keluar gitu, biar jalannya lancar. Cuman waktu itu ada emang yang mau saya kerjain, jadi keluar juga gitu kan, barengan sama orang-orang.
Nah pas jadinya kan lagi pas arah keluar ini desek-desekan kan. Saya juga nggak ngerti kenapa kalau pas lagi desek-desekan selalu ada aja orang yang desek-desekannya tuh sambilan kayak gabut nyikut-nyikut orang, dorong-dorong orang gitu. Itu kenapa mesti gitu sih? Nggak tahu katanya. Tapi cara yang Cewek kan Masjid Nabawi kan pintunya kan perempuan semua, laki-laki semua kan. Saya suka heran juga tuh kayak keluar pengajian aja tuh suka ada loh yang kayak dorong gitu. Saya nggak tahu apa dia kirain itu tembok gitu ya buat dia sandaran, saya nggak paham. Tapi ya udahlah, jangan gitulah teman-teman, jangan gitu. Saya tuh kalau urusan kayak gitu-gitu tuh ya, saya ingat ucapannya Habib Umar bin Hafid. Waktu kita nanya, waktu ada, maksudnya gini loh, waktu beliau nerangin, saya nggak pasti ada yang nanya apa enggak, tapi waktu beliau nerangin tentang mau nyium Hajar Aswad. Emang kalau mau nyium Hajar Aswad kan pasti dorong-dorongan apa segala macam kan? Katanya Habib Umar bin Hafid begini nih, nyium Hajar Aswad tuh sunnah, dorong-dorongin orang tuh haram. Jangan sampai kamu mau dapet pahala sunnah dengan cara nerjang yang haram. Nih Bu, urusan mau nyium Hajar Aswad aja kita dorong-dorong orang nggak boleh, apalagi cuma sekedar mau keluar majelis. Jadi jangan pernah tuh ya, jangan pernah ngerasa berhak kayaknya kalau udah acara orang banyak dorong-dorongan gitu terus kita ngedorong-dorong orang. Walhasil, jadi saya ceritanya lagi keluar dari Masjid Nabawi, saya lihat ada orang dorong-dorong orang gitu kan. Saya ngelihatnya tuh kayak sebel gitu loh. Saya pikir, kenapa sih pakai kayak gitu ya ampun. Ini nggak pada ngaji nih, bukan anak Ahbabuz Zahra. Mestinya dengerin Habib Umar bin Hafid bilang kayak gimana gitu kan. Udah saya ini dalam hati aja ngerasa kayak gitu kan. Sampai akhirnya keluarlah dari Masjid Nabawi. Nah pas keluar dari Masjid Nabawi itu kan masih area perempuan semua. Nanti pas ada pintu baru areanya campur. Udah pintu keluarnya itu laki-laki perempuan, banyak laki-laki pada nungguin istrinya, nungguin anaknya pada di situ gitu kan. Janjiannya tuh di area situ itu kan. Nah keluarlah tuh saya sama beberapa temen juga gitu kan. Tapi kan kita nggak terus bareng-barengan kan. Lagi arah baru keluar itu masih gerombolan banyak orang gitu. Tiba-tiba dari arah samping kiri saya itu ada mobil pembersih sampah. Adzan, marhaban bil qailiyat dan marhaban bisalati ahlan marhaban. Ingetin saya ya, berhentinya sampai mobil sampah. Marhaban. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع عرفة المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفرني ولوالدي يا ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني ولوالدي يا ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirnya tuh pas lagi arah keluar kan masih gerombolan perempuan-perempuan gitu kan, terus di sana kan banyak orang laki-laki lagi pada nungguin istri-istrinya atau apanya gitu. Saya lihat dari arah samping kiri ada mobil pembersih sampah. Nah mobilnya itu teman-teman suaranya tuh kenceng banget kan, gitu loh. Halamannya masjid tuh selalu dibersihkan pakai mobil gitu. Mobilnya tuh kayak ada sapunya gitu di bawahnya gede gitu. Nah suaranya itu mobilnya tuh suaranya kenceng, ditambah dengan yang naikin mobil supirnya sama orang di sampingnya tuh itu teriak-teriak. Maksudnya biar orang pada bubar kan, itu mau dibersihin kan, gitu kan. Saya tuh ketika saya pas lagi noleh kelihatan mobil itu terus sama suaranya orang itu kenceng banget. Saya tiba-tiba jadi panik. Saya panik, saya takut, saya dorong-dorong orang. Gak ngaji nih dia Bapak Sarah nih. Gak pernah dengerin Habib Umar bilang apa nih. Kenapa Halimah dorong-dorong orang? Saya dorong-dorong orang. Saya dorong-dorong orang gitu. Habis itu terus awas gitu, saya panik gitu kan. Habis itu terus mobilnya jalan gitu. Saya diam aja sendirian di situ. Habis itu saya jalan sendirian ke hotel gitu ya. Saya jadi mikir gitu, kenapa saya bisa jadi jahat? Kenapa saya bisa jadi dorong-dorong orang? Kenapa gitu? Padahal saya nggak gitu loh orangnya. Saya orangnya baik. Maksudnya saya selama ini adalah orang yang belajar untuk bisa selalu berbuat baik sama orang. Saya aneh kenapa saya menjadi orang yang dorong-dorong orang. Saat itulah saya tahu bahwasanya ketika saya sedang merasa takut terhadap sesuatu, saya menjadi orang yang bisa berbuat jahat sama orang. Dari situ saya tahu bahwasanya semua orang yang kelihatannya sedang berbuat jahat sama orang, sejatinya karena sedang merasa takut terhadap sesuatu. Paham? Dari situ saya paham. Kalau ada orang lagi marah-marah, dia sebenarnya tidak sedang bermasalah sama orang tersebut. Ada masalah, tapi sedikit. Yang banyak sedang bermasalah sama dirinya sendiri. Maka ketika satu waktu saya ngeliat suami saya lagi ngomel-ngomel, saya akan liatin dia. Terus habis itu saya tanyain, emangnya lagi ada apaan sih? Emangnya tadi pas waktu keluar tuh lagi ada kejadian apa? Kamu sedang kesel sama apa? Saya nggak lagi marah, saya nggak lagi nanya, kok marah-marah kayak gitu? Emangnya ada apa sama saya? Saya bikin salah apa? Enggak. Karena saya tahu bahwa sedang ada yang dikhawatirkan sama dia, bukan sama saya. Saya tidak sedang bermasalah, dia yang sedang bermasalah. Paham? Jadi kalau kamu nih di pertanyaan ini nih, ya, kamu ngerasa kamu dijodohin sama orang tua kamu, gitu kan ya? Dia nikahkan saya nikahkan kamu gitu kan sama laki-laki itu. Kemudian bermasalah, laki-laki itu ada gangguan mental katanya, ya, ada gangguan mental, gak tahu apa nih, anxieties, schizophrenia, penyakitnya macam-macam sekarang. Penyakit gangguan mental ini loh, bipolar lah, apalagi itu namanya, macam-macam. Delta mah penyakitnya Omikron itu ya. Gangguan mental ini loh Bu maksudnya. Nah, ketika kemudian pisah, ini kan ibu kamu marah-marah, itu saya rasa bukan karena dia marah-marah sama kamu, enggak. Dia sedang merasa punya ketakutannya tersendiri. Dia sedang merasa bersalah
sama kamu, dia sedang merasa. Tapi kan saya juga nggak salah-salah amat. Jadi itu peperangannya sendirilah yang ada dalam hatinya. Karena sebagai orang tua, mereka walaupun menjodohkan sebenarnya nggak tahu apa-apa loh. Makanya kenapa saya selalu menyarankan, tidak hanya kepada anak sebagai calon pengantin, tapi juga kepada orang tua sebagai calon menantu, calon mertua. Saya selalu menyampaikan, kalau mau nikah tuh diistikharohin. Diistikharohin. Kenapa gitu? Untuk meminimalkan rasa bersalahmu dan untuk meminimalkan rasa takutmu terhadap apa yang akan terjadi. Kamu takut pasti ngawinin anak kamu. Anak kamu udah kamu sayangin, udah kamu sekolahin, udah kamu didik sebisa yang kamu mampu. Kan begitu ya? Tiba-tiba aja ada seseorang, kalau dia perempuan, yang harus dia baktiin lebih daripada dirimu. Yang anak kamu itu harus taat sama dia. Kamu pasti mikir dong, iya nih kalau yang ditaatin nih orang baik-baik, bisa bawa kebaikan. Kalau ternyata dia orang jahat, kalau anak saya terus dia apa-apain, kalau anak saya terus, pasti kamu punya ketakutan kan, Bu? Iya kan? Nah, biar kamu tuh minim rasa takutnya, tanya sama yang tahu, karena kamu nggak tahu. Yang tahu hanya satu, namanya Allah. Maka beristikharah. Beristikharah. Istikharohin. Nah, habis diistikharohin, dan hasilnya bagus, bismillah. Selebihnya apapun yang terjadi, kita hanya bilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita hanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Udahlah, ngadem-ngademin hati sendiri, ngadem-ngademin hati orang. Enggak usah sama-sama mau jadi kompor. Ya, anaknya mau ngomporin orang tuanya, mama nih, gara-gara mama saya kawin sama dia, mah ternyata nasib saya kayak begini. Mama tuh gak pernah mikir apa, mah. Udah, gak usah kayak gitu, gak usah kayak gitu. Yang ibunya juga kayak begitu, nyalah-nyalahin dia gitu ya. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada yang perlu disalahkan. Semua yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tetap perlu untuk selalu menjaga hati kita dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan apa yang terbaik untuk kita lakukan di sisi Allah, insyaallah. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bila kita sedang berusaha mendoakan membiasakan membaca surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, namun datang haid, apa boleh tetap membaca atau stop dulu? Terima kasih sebelumnya Ustazah cantik. Terima kasih. Itu cantiknya pakai digambar pula. Apa namanya? Gimana nih? Apa terus apa enggak? Kalau saya terus membaca Al-Mulk sebelum tidur walaupun saya dalam keadaan haid. Ya, karena bisa Al-Mulku Tabarakal Mulku tetap baca walaupun dalam keadaan haid, karena Al-Mulku itu kan urusannya sama bacaan sebelum tidur gitu ya, wirid, jadinya jatuhnya itu sebagai wirid penjagaan gitu ya. Nah, itu tetap boleh dibaca walaupun dalam keadaan haid. Untuk surat Yasin juga Habib Umar bin Hafid mengatakan bahwa Yasin atau lebih kecil dari Yasin tetap boleh didawamkan walaupun dalam keadaan haid jika kamu terbiasa membacanya. Begitu ya, di saat sedang dalam keadaan suci. Nah, kalau Al-Kahfi karena dia panjang lebih daripada Yasin, maka dalam keadaan menstruasi nggak usah dibaca dulu, skip dulu aja, nanti sampai datang malam Jumat yang berikutnya. Baik, itu pertanyaan-pertanyaannya udah saya jawab. Terakhir kita dimohon untuk bacaan Fatihah, kesembuhan Syarifah Sundus Ba'mar binti Habib Zainal Abidin Ba'mar, juga Zakaria dan Ita yang sedang sakit. Juga saya mohon keberkahan Fatihahnya juga untuk abah saya yang juga sedang dalam keadaan kurang sehat. Doakan mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada kakak ipar saya juga yang dalam keadaan sakit juga. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan insyaallah. Juga untuk kita semuanya ya, banyak keluarga kita, sanak famili kita yang juga sedang dalam keadaan sakit.
Juga kita doakan nih pandemi semoga segera berakhir. Covid dengan segala Omikron, Politron, Samsung, semuanya mudah-mudahan udah angkat semuanya insya Allah. Dari Alpha, Beta, Delta, P0 ya. Mudah-mudahan semuanya udah habis semua insya Allah. Mudah-mudahan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit-penyakit insyaallah, baik penyakit badan, penyakit pikiran, terutamanya juga penyakit hati kita semuanya. Diangkat semua kebencian, diangkat semua dendam, diangkat semua, dicabut semua penyakit-penyakit yang bisa menyengsarakan kehidupan kita. La hadhihi ya, wa bi kulli niyatin salihah jami'an syamilah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa gharabatin lana fi dinina. وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزقهم كل حلال دائما وآخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة فاغسل لكل حوبة واستر